besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW, selaku pembawa risalah dari zaman jahiliyah menuju ke Islam. Yang saya hormati Bapak Afridal beserta Ibu dari Universitas Muhammadiyah, pembuatan sabun batang. Tapi kalau saya sudah bisa bikin, nggak usah beli ya, bikin sendiri aja. Dan juga pada pagi hari ini kita bisa bertemu dan berkumpul di ruang majelis di Yayasan Payung atau CGM ya teman-teman, dalam rangka kegiatan pelatihan pembuatan sabun batang dan ekoenzim. Kami dari Rumput Kimia Etimal UID dan sekaligus Himpunan Kimia Cabang Jakarta mencoba membagi ilmu bersama kelompok ibu rumah tangga CGM Kemayoran Jakarta Pusat. Difasilitasi oleh CGM dan juga kami dari Himpunan Kimia Jakarta. Ya silakan nanti dipakai alatnya ya, biasa ya. Silakan dibawa, mau dicoba di rumah, bareng-bareng gitu ya. Ya mudah-mudahan kalau memang tadi niatnya pengen bikin skincare, tim CGM, terima kasih dan semoga bermanfaat. Ya. Dan kalau nanti panjang umur ada apa-apa. Saya sudah order Grab itu dari jam 7 sampai jam 8 saya belum dapat ke sini. Karena mungkin hari Minggu atau mungkin bukan bermaksud mengajarkan, karena mungkin adik-adik ataupun ibu-ibu sebetulnya bisa tahu materi tentang ini, bisa di googling, di searching atau dicari di internet gitu ya. Nah, padahal biasanya kalau kita lihat ini kan tentang limbah rumah tangga, dan pasti ibu-ibu dan adik-adik santri-santri semua juga tidak asing lagi dengan kulit buah, sayur, nasi basi ataupun cucian beras gitu ya. Nah, itu adalah bahan dari pembuatan ekoenzim ini. Dan ekoenzim ini juga salah satu bentuk cara kita mengolah limbah atau mengolah sampah supaya tidak menumpuk begitu saja. Jadi salah satu nanti manfaat ekoenzim ini bisa digunakan dalam bahan pembuatan sabun, bisa ditambahkan juga. Nah, maka di sini tujuan dari awalnya ekoenzim itu karena ini produk yang kita gunakan di rumah tangga itu mengandung sebagian besar bahan-bahan kimia yang mungkin ada yang berbahaya untuk kesehatan kalau tidak kita olah atau kita kelola dengan baik. Nah, dengan 4 kali periode pembuatan atau 4 tahapan sudah ada hasilnya, hasil ini dikembangkan lagi, hasil berikutnya dikembangkan lagi sehingga dapat 4 kali tahapan sehingga dia bisa disebut dengan EM4. Jadi lebih subur karena manfaatnya tadi makan tadinya memakan juga. Nah, ini kalau kita semprot ke ruangan, maka dia juga akan bisa menetralkan amonia ataupun bau-bau yang ada di ruangan, karena bakteri itulah yang akan mengurainya nanti. Tahan gitu ya si bakteri-bakteri itu agar tidak menyebar di ruangan. Rapat dan kita panen di hari ke-14 gitu. Ibu-ibu dan adik-adik santri sekalian, mungkin materi hari ini dari saya cukup sampai di sini. Kira-kira ada yang ingin bertanya dulu sebelum kita pindah ke materi berikutnya? Ini pertanyaan, bisa ditambahkan sampah lain? Sebetulnya untuk sampahnya itu apa saja ya boleh bisa masuk sampah organik, tetapi nanti wanginya akan baik. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Mbak Dania. Terima kasih Mbak Dania.
soda api tuang air, nggak boleh. Nanti akan terjadi ledakan, letupan, karena dia eksotermik kalau bahasa ilmiahnya. Nah kalau udah mineral tidak ada ionnya. Jadi yang murni H2O, air 42 gram. 42, good, sip. Sedikit. Ya kalau sudah nanti boleh dipinggirin. Itu kenapa bisa melumpuhkan virus? Kenapa saat kulit kita itu banyak kandungan minyak dan lemaknya? Karena dihasilkan dari metabolisme tubuh ya. Sehingga kalau ada kotoran semua yang nempel di sini, zim yang hilang baunya doang, bakterinya, kotorannya enggak. Kenapa? Karena sabun itu dia mengikat dua-duanya, air dan lemak atau minyak. Lemak itu golongan ester namanya. Kalau struktur kimianya ada OR-nya gitu, nah ini NaOH. Kalau karena kita mau pakai sabun padat, maka kita pakai soda api natrium hidroksida. Timbang sodium laktat, nah enzim. 210 oilnya. Gram ya, yang dilihat gram, nggak usah lihat itunya. Yang dilihat timbang. Perlahan, sambil diaduk pelan-pelan. Dulu, kan? Oke, pelan-pelan. Nah, tidak boleh sampai terlalu kental ya, hanya teksturnya seperti alpukat, jus alpukat yang ada tresnya. Nah, lagi, udah. Nah, kalau udah nanti lebih mantap kan? Udah, masukin sekarang blendernya dicopot, nggak usah pakai hand blender lagi, masukkan yang lain, tambahin pewarna. Minyak dikit, tapi yang udah. Dalam 1 kali 24 jam sabunnya sebenarnya sudah akan mengeras. Tapi kita harus menunggu proses curing ya sampai 4 sampai 6 minggu. Jangan lupa proses curing berapa? 4 sampai 6 minggu.